demikian, maka sejak ini saudara-saudari sah menjadi pengurus DPN Gemasaba periode 2015-2020. Selamat bekerja, selamat mengabdi kepada bangsa dan negara. Rasa syukur, bangga, dan bersemangat hari ini kita tunjukkan dengan pelantikan pengurus periode 2015-2020, pertanda regenerasi dan kesiapan perangkat perjuangan Gemasaba 5 tahun yang akan datang telah dimulai dengan baik. Tentu atas nama DPP PKB sangat berterima kasih dan bangga diiringi ucapan selamat kepada pengurus baru DPN Gemasaba yang telah terpilih dalam satu barisan pengurus DPN di tingkat pusat ini untuk terus menggelorakan perjuangan bagi kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah khususnya dan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Hadirin hadirat sekalian, tamu undangan yang berbahagia, Gemasaba sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari perjuangan PKB tentu harus ikut terlibat memikirkan dan mencari solusi agar tidak ada apa yang disebut sebagai bom waktu yang setiap saat bisa membebani pembangunan nasional kita. Masyarakat marginal yang begitu banyak dan merata di seluruh penjuru Nusantara ini adalah agenda utama PKB kita ke depan. Peningkatan kualitas hidup, baik kualitas hidup ekonomi terutama, kualitas sumber daya manusia, maupun tingkat pendidikan masih menjadi agenda prioritas kita. Oleh karena itu saya minta Gemasaba menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mendongkrak, mendorong, meningkatkan kualitas hidup sekaligus menggeser kaum marginal untuk menjadi kekuatan tengah yang memperbaiki ekonomi nasional kita. Kaum marginal yang selama ini belum menikmati, dan saya tahu hampir 100% Gemasaba ini aslinya marginal semua. Bisa dilihat dari dua penampilan. Penampilan yang pertama, rambutnya. Kaum marginal itu jarang potong karena nggak kuat bayar potong rambut. Penampilan yang kedua, yang namanya mahasiswa, tentu menjadi bagian dari arus besar kekuatan marginal yang memang belum mendapatkan tempat yang lain. Inilah yang harus kita pikirkan agar tidak ada sesuatu ancaman bagi berbagai keberhasilan di tengah berbagai kekurangan kita. PKB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan hari ini, PKB yang tidak bisa terpisahkan dari bagian dari kekuatan politik nasional hari ini, tentu harus terus mampu mendeteksi dengan tepat kondisi-kondisi itu. Ada beberapa hal yang bisa kita atasi. Yang pertama, pemerintahan harus jelas, harus menunjukkan mulai dari paradigmanya, cara kerjanya, dan keberpihakannya. Bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana meningkatkan stabilitas ekonomi nasional, bagaimana caranya pemerataan ini betul-betul dirasakan. Ini menjadi agenda penting yang harus kita awasi, baik para anggota legislatif di tingkat pusat maupun di daerah, baik para anggota eksekutif di menteri sampai bupati dan berbagai pejabat daerah lainnya. Oleh karena itu, komponen-komponen itulah yang akan terus menjadi tumpuan bagi menggesernya kekuatan marginal ini untuk dapat menikmati hal yang sewajarnya dari bangsa, dari berbagai kekayaan bangsa kita ini. Jujur saja misalnya BUMN kita ini belum sepenuhnya berdampak manfaat langsung bagi rakyat dan masyarakat.
sibuk dengan dirinya sendiri. BUMN kita masih berkutat kepada manajemen internal yang belum produktif, kalah bersaing dengan swasta pada umumnya. Ketergantungan kepada APBN yang masih tinggi. Belum lagi SDM dari berbagai BUMN kita adalah SDM yang belum sepenuhnya teruji di lapangan dalam hal kenegarawanannya. Beda dong, dirut swasta dengan dirut BUMN beda. Kalau dirut swasta profesional tok sudah cukup. Kalau dirut BUMN profesional juga sekaligus negarawan yang punya komitmen tinggi kepada pembangunan yang berpihak kepada kaum marginal. Nah, pentingnya Gemasaba di situ, menyiapkan diri menjadi profesional tangguh sekaligus negarawan yang siap memimpin dan mengelola bangsa ini dengan jangan khawatir, jangan minder, dan harus percaya diri bahwa semua yang pernah menjadi pengurus Gemasaba kelak akan siap memimpin dimanapun level dan sektor yang akan diberikan amanah kepadanya. Kadang-kadang kita ini minder, wah itu dirut BUMN kayaknya profesional, kayaknya ini, kayaknya itu. Setelah kita telusuri, nggak usah minder, dia jadi dirut karena hanya numpang saja, bukan karena kenegarawanan dan kecanggihannya di dalam menyelenggarakan apa yang menjadi tanggung jawab produktivitas usaha-usaha di negara. Banyak sekali di sisi yang lain di tingkat struktur pemerintahan yang harus kita benahi, mulai dari tingkat SDM-nya, sistemnya, cara berpikir dan cara kerjanya masih harus dibenahi. Ada 3 komponen yang masih berat untuk kita harapkan. Yang pertama, birokrasi kita yang masih sangat gemuk, birokrasi kita yang sangat rutin. Malah Pak Marwan sebagai menteri harus kita ingatkan, birokrasi kita ini dalam menyusun anggaran masih sukanya copy paste. Anggaran tahun sekian sudah 20 tahun yang lalu di copy paste dibuat lagi tahun 2015. Makanya nggak ada perubahan yang nyata, kreativitas tidak ada, inovasi tidak muncul. Birokrasi kita birokrasi yang copy paste dari generasi ke generasi, malas untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Makanya kemarin waktu acara dengan Presiden Jokowi, contohnya misalnya menanggulangi radikalisme dan terorisme sekaligus dominasi kekuatan-kekuatan fundamentalis di dunia maya. Mereka sangat kuat di dunia maya, baik websitenya, sosmednya, cara berjejaring komunikasinya itu canggih. Kalau diserahkan kepada komponen-komponen ormas-ormas dan gerakan-gerakan Islam untuk mengurangi kuatnya, derasnya radikalisme itu tentu kalah. Satu, mayoritas kaum muslimin ini marginal semua, tidak melek IT. Dua, suruh sewa web gak mampu. Di NU aja ada NU online itu, nu.org.id itu aja megap-megap tiap bulan. Nangisnya ke sini juga, gaji karyawan aja susah. Gimana mau ngadepin yang web-web dengan subsidi dari berbagai kelompok radikal di berbagai belahan dunia? Padahal murah dan sangat murah dibanding biaya negara yang dimiliki 1.000 triliun negara uangnya. Untuk itu aja nggak bisa. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, kecil Pak. Ini kalau diserahkan uang, gak usah banyak-banyak lah. Sebulan 300 juta saja untuk NU online, untuk web-web pesantren 10 juta, 5 juta, untuk Gemasaba 1,5 juta aja. Itu kecil dari 1.000 sampai 2.000 triliun anggaran. Harusnya ada 3 lembaga yang bertanggung jawab, misalnya ya soal radikalisme ya Kementerian Agama, BNPT, Kominfo, anggarannya besar-besar tuh.
Tapi tidak ada satupun yang mengalir untuk memperkuat paradigma, cara pikir, cara kerja menghadapi jejaring radikalisme dan terorisme itu. Senang apa? Hobinya itu seminar aja. BNPT itu kalau seminar terus itu mending dibubarkan aja. Serahkan ke masa apa beres semua. Bikin jejaring yang produktif. Kominfo juga begitu. Dibiayai negara besar Kominfo ini. Bisanya cuma blokir. Nah, kalau blokir anak TK juga bisa. Bukan itu. Cara kerjanya bagaimana secara sistemik. Kominfo ini mengatasi dan menggerakkan seluruh komponen agar semangat fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme itu tidak merajalela di dunia maya. Bayangkan sekarang begini. Nah, untuk bilang dalik untuk anak-anak kita, dia karena sibuk kuliah, habis-habisan waktu kerja seminggu penuh untuk kuliahnya supaya nilainya baik, lalu tidak sempat bertemu guru agama, tidak sempat mengaji dan membaca buku, taunya ya sambil belajar kadang-kadang buka website yang radikal itu. Lalu dia menjadi ekonom, lulus S1, taunya belajar ya dari internet itu. Taunya lulus dari internet itu, kemudian ngerti agama sedikit, lalu berfatwa dari ilmu agama yang sangat sedikit itu. Lalu menjadi kekuatan yang luar biasa karena memang SDM-nya baik. Tetapi bahayanya dia hanya mendapatkan informasi Islam dengan sangat terbatas. Nah, itulah salah satu tanggung jawab kita. Saya sudah sampaikan ke Pak Jokowi juga waktu itu. Jawaban beliau salah satunya ya memang ini ada satu rezim budgeting akuntansi yang tidak dengan mudah mengatasi hal-hal yang remeh tapi penting, sepele tapi berdampak besar, sederhana tetapi kepentingan nasional yang strategis. Itu semua APBN kita, itu akibat birokrasi kita yang belum cerdas. Problem yang kedua selain birokrasi yang harus dihadapi adalah tentu SDM. SDM di pemerintahan kita ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu SDM birokrasi ini juga harus difikirkan, dan kalian semua kelak ke depan setelah menempa diri dari berbagai pengabdian kepada masyarakat harus mampu merebut dan mengisi itu dengan sebaik-baiknya. Lalu merubah menjadi sebuah tatanan yang lebih modern dan tangguh. Yang ketiga, masalah kita tentu saja infrastruktur yang masih payah. Bukan hanya infrastruktur jalan raya, bukan. Seluruh infrastruktur kita masih lemah. Baik dalam tata kerja kita, baik dalam sistem kerja kita, dan berbagai peningkatan produktivitas di berbagai level bidang pemerintahan dan bidang penganggaran kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tantangan kita berat. Saya bangga, saya bersyukur punya Anda semua. Intinya dengan adanya Anda semua, masa depan kita, masa depan PKB, masa depan bangsa Indonesia insya Allah akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda siapkan dengan baik. Yang pertama, cara kerja yang tepat sasaran, cara kerja yang efektif, cara kerja yang menggunakan inovasi dan ketangguhan serta kecanggihan kita. Pikirkan dengan baik. Ada kalanya di lapangan, ada kalanya di berbagai forum-forum terbatas. Ada kalanya langsung di bawah, karena tidak sepenuhnya belusuan semua itu menyelesaikan masalah, belum tentu. Belusuan dok, nggak makronya nggak ditata juga bubar juga. Ini harus ada cara kerja yang efektif, inovatif, tepat sasaran. Yang kedua, jangan berhenti untuk itu tadi di atas capacity building kita, kemampuan kita, kepemimpinan kita, leadership Anda semua.
untuk terus ditempa, untuk terus menempa diri. Dan yang ketiga, ayo berbagi tugas. PKB ini belum sepenuhnya rata. Alhamdulillah 2014 kemarin tanda-tanda kebesaran dan kebangkitan PKB ini tumbuh di mana-mana, luar biasa. Semuanya mengagumi dan memberi selamat atas prestasi tahun 2014. Tetapi harus diingat bahwa kantong-kantong kebesaran PKB ini masih terbatas. Masih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa, Jogja masih terbatas. Banyak kantong-kantong baru yang mestinya bisa dikembangkan. Tugas Mas Abah menjawa timurkan provinsi-provinsi lain supaya kuat dan tangguh melalui pemenang-pemenang masing-masing provinsi. Saya yakin dan percaya saudara-saudara bisa mengambil peran, saudara-saudara bisa mengisi kekurangan dan kekosongan yang selama ini belum digarap oleh baik DPP PKB maupun DPW, DPC yang ada di seluruh tanah air kita. Demikian saudara-saudara sekalian, selamat atas dilantiknya dan menjadi bagian dari perjuangan PKB. Selamat bekerja dan berjuang bersama kita. Kita harus yakin dan optimis karena kita punya masa depan. Kita yakin dan optimis karena kita punya potensi, semangat dan kekuatan. Kita yakin dan optimis karena PKB itu besar dan diharapkan. Besar dan diharapkan karena kita juga optimis punya Anda sebagai penopang kebesaran yang akan memajukan PKB. Demikian, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka.